Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Learning Management System aplikasi belajar bahasa asing. Kami dari kelompok 3, saya Kemal Hizam, lalu ada rekan saya Aulia, Aziza, dan Alia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Oke, selanjutnya ada project charter dengan project information yang dengan isi project ID dengan nama AB46 Intra 403, project 6 Learning Management System, aplikasi belajar bahasa asing, lalu project manager Aulia Dian Kaira Darvayanti dengan project sponsor dari Telkom University. Selanjutnya ada historic of version, masih di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya ada History of Version, di mana autornya ada Aulia Darvayanti dengan reasonnya initial draft dan versi 1.0. Lalu selanjutnya ada autor kedua yaitu Kemal Wihizam dengan reason perbaikan fitur aplikasi Z dengan versi 1.1. Next. Selanjutnya ada Business Need, Problem, or Opportunity, di mana Administrator Learning Management System aplikasi Z, yaitu aplikasi untuk belajar bahasa asing. Nah, aplikasi ini telah diluncurkan sejak awal tahun 2022. Dalam perjalanannya selama kurang lebih 1 tahun, masih banyak pengguna yang mengalami kendala saat menggunakan aplikasi ini, terutama mengenai fiturnya. Jadi, bisnis need-nya yaitu dari proyek ini adalah untuk mempermudah orang-orang yang ingin belajar bahasa asing dengan mudah, dengan membuat fitur yang mudah untuk dimengerti. Untuk beberapa masalahnya yang dihadapi pada proyek ini adalah keterlambatan pengembangan fitur pada teknologi yang mengakibatkan penjadwalan ulang serta kurangnya pemahaman pengguna terhadap fitur yang diberikan. Next. Selanjutnya ada project objektif, di mana project ini memiliki tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima training, yang keenam aplikasi, dan yang ketujuh project closure. Next. Selanjutnya ada expand benefit, di mana ada 2 benefit, yaitu bagi perusahaan dan bagi pengguna. Untuk perusahaan, yaitu peningkatan reputasi. Kesuksesan aplikasi dapat meningkatkan reputasi dan citra bagi perusahaan sebagai solusi penyedia edukasi yang efektif dan inovatif. Yang kedua, ada brand awareness, di mana aplikasi yang akan memperluas merek perusahaan membuat lebih dikenal di kalangan banyak orang. Untuk pengguna, ada 2 juga, yaitu akses mudah dan fleksibel. Pengguna dapat belajar berbahasa asing kapan saja dan di mana saja sesuai jadwal dan kenyamanan mereka. Yang kedua, kemudahan pengguna, di mana aplikasi ini dirancang dengan baik akan membuat proses belajar lebih menyenangkan. Next. Selanjutnya ada proyek organisasi. Dari proyek ini, di mana terdapat manajer dan 7 divisi, yaitu divisi inisiasi, analisis, desain, implementasi, training, aplikasi, dan project closure. Next, akan dibacakan oleh Alia Taulani. Oke, selanjutnya ada in-scope. Yang pertama, aplikasi belajar bahasa asing meliputi pengembangan fitur untuk pembelajaran kosakata, tata bahasa, dan percakapan. Selanjutnya, out of scope-nya, selain mengembangkan fitur untuk pengguna, kebutuhan non-fungsional yang ada yaitu sistem yang dapat diakses seluruh wilayah Indonesia, memiliki performa yang baik, dan sistem yang mudah dioperasikan bagi seluruh kalangan masyarakat. Next. Selanjutnya ada key deliverables. Penyelenggara memiliki beberapa hasil utama dari proyek ini, yaitu yang pertama ada software development plan, yaitu rancangan apa yang akan dibuat, meliputi gambaran umum proyeknya, struktur organisasi proyek, dan perencanaan proses teknis. Yang kedua ada software recruitment specification, yaitu menjelaskan berbagai macam kebutuhan aplikasi yang terdiri dari input, proses, dan output, serta kebutuhan pengguna.
Yang ketiga ada test plan, yaitu tujuan-tujuan identifikasi informasi proyek dan komponen perangkat lunaknya, daftar persyaratan yang diuji untuk testing, identifikasi kebutuhan yang diperlukan, dan daftar lampiran. Dan yang terakhir ada user documentation, yaitu berisi dokumentasi perangkat lunak yang dikerjakan. Dokumen ini didesain untuk membantu end user dalam menggunakan perangkat tersebut. Next. Selanjutnya ada high level time scale, yaitu riset dan perancangan, pengembangan dan pengujian, dan yang terakhir peluncuran dan optimalisasi. Untuk yang milestone yang pertama, riset dan perancangan, yaitu estimasinya durasi 3 bulan. Yang pertama, melakukan riset pasar dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, merancang fitur utama. Yang ketiga, menyusun roadmap pengembangan dan menentukan teknologi yang akan dibuat. Selanjutnya, pengembangan dan pengujian, estimasi durasi 5 bulan. Yang pertama, mengembangkan versi awal aplikasi dengan fitur seperti pembelajaran kosakata, tata bahasa, dan latihan percakapan. Yang kedua, melakukan pengujian internal dan memperbaiki book. Dan yang terakhir, meluncurkan versi beta untuk pengguna terbatas dan mengumpulkan umpan balik. Yang terakhir ada peluncuran dan optimalisasi, estimasi durasi 3 bulan. Yang pertama, merilis aplikasi. Yang kedua, melakukan pemasaran untuk meningkatkan jumlah anggota, jumlah pengguna. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kinerja aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna. Next. Selanjutnya ada high level budget, yaitu ada estimasi, dan komen. Untuk revenue, estimasinya sponsor, komennya proyek ini merupakan internal dari perusahaan. Selanjutnya ada kapital, estimasinya terdiri dari biaya pengembangan, biaya pemasaran, pengujian, dan operasional. Komennya biaya dan proses kapital untuk proyek learning management system aplikasi belajar bahasa asing. Total budget, estimasi 50 juta, jumlah total setelah setiap estimasi dihitung. Next. Selanjutnya, key project asumsi. Yang pertama, untuk asumsi yang pertama, ada tim pengembangan memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Importance-nya yaitu tinggi, impact equals-nya keterlambatan dalam pengembangan data dapat meningkatkan biaya. Yang asumsi kedua, dukungan teknik dapat menangani masalah pengguna dengan cepat dan efektif. Importance-nya sedang, impact evolve-nya masalah yang tidak terselesaikan dapat mengakibatkan penurunan kepuasan pengguna. Selanjutnya untuk asumsi yang ketiga, ada permintaan yang signifikan untuk aplikasi belajar bahasa asing. Importance-nya tinggi, impact-nya proyek mungkin gagal mencapai target pengguna. Asumsi yang keempat, riset pasar yang dilakukan akurat dalam memahami kebutuhan pengguna, importance-nya tinggi, impact-nya fitur aplikasi mungkin tidak relevan atau menarik bagi pengguna. Dan asumsi yang terakhir, biaya pengembangan dan operasional sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, importance-nya tinggi, impact-nya biaya dapat mengganggu keberlanjutan proyek serta memerlukan biaya tambahan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aziza. Baik, selanjutnya adalah key project risk, yang dimana risk pertama itu adalah keterlambatan pengembangan, di mana probability-nya itu adalah tinggi, impact-nya tinggi, dan mitigasinya yaitu membuat jadwal yang realistis, buffer waktu, memantau kemajuan secara rutin. Yang kedua itu adalah masalah teknis atau bug, probability-nya tinggi, impact-nya sedang, dan mitigasinya adalah melakukan pengujian berkala menggunakan alat pengujian otomatis, memperbaiki bug setelah ditemukan. Yang ketiga itu adalah kesulitan dalam integrasi teknologi, yang dimana probability-nya itu adalah rendah, impact-nya tinggi, mitigasinya yaitu adalah memiliki teknologi yang sudah teruji dan didukung, memiliki tim teknis yang berpengalaman. Yang keempat adalah ketidakpuasan pengguna, di mana probability-nya sedang, impact-nya sedang, yang di mana mitigasinya yaitu adalah mengumpulkan dan menganalisis feedback dari pengguna, memperbarui aplikasi secara berkala. Yang kelima adalah kompetisi pasar, di mana probability-nya itu adalah sedang, impact-nya tinggi, dan mitigasinya yaitu adalah menawarkan fitur yang unik, meningkatkan kualitas layanan. Next.
Selanjutnya adalah sukses kriteria, yang dimana yang pertama itu adalah pengguna yang tidak memiliki kendala mengenai fitur yang ada pada aplikasi belajar bahasa asing. Yang kedua adalah umpan balik pengguna dengan memberikan ulasan positif terhadap aplikasi. Yang ketiga adalah mencapai basis pengguna yang signifikan. Next. Yang selanjutnya adalah stakeholders, di mana stakeholders internal itu yang pertama adalah e-learning, di mana bertanggung jawab atas desain instruksional, pengembangan konten pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Berkolaborasi dengan tenaga pengajar dan subjek matter expert dalam menyusun materi pembelajaran. Yang kedua adalah unit teknologi informasi, di mana bertanggung jawab atas pemilihan, pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi LMS. Yang kedua itu adalah mengintegrasikan LMS dengan sistem informasi lainnya seperti sistem registrasi mahasiswa dan basis data akademik. Yang ketiga itu adalah tenaga pengajar, di mana memberikan masukan dalam desain instruksional dan pengembangan konten pembelajaran, menggunakan LMS untuk mengunggah materi, memberikan tugas, dan berinteraksi dengan siswa. Yang terakhir adalah perwakilan mahasiswa, di mana memberikan umpan balik tentang pengalaman pengguna dan kebutuhan pembelajaran dari perspektif pengguna akhir. Next. Selanjutnya adalah stakeholders dari eksternal, di mana ini adalah yang pertama itu adalah vendor perangkat lunak LMS, di mana menyediakan platform LMS yang akan digunakan oleh institusi memberikan dukungan teknis dan pembaruan perangkat lunak. Yang kedua itu adalah mitra pengembangan e-learning, di mana membantu dalam perencanaan, desain, dan implementasi LMS, memberikan saran tentang praktik terbaik dan tren terkini dalam e-learning. Yang ketiga itu adalah regulator, di mana memastikan bahwa LMS dan konten pembelajaran memenuhi standar dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir adalah organisasi mitra atau afiliasi, di mana institusi lain yang mungkin berbagi sumber daya pembelajaran atau berkolaborasi dalam pengembangan konten. Next. Yang selanjutnya adalah Project Charter Sign Off, di mana Aulia Dian Fairah Darpayanti, role-nya itu adalah sebagai Project Manager yang di-approve pada tanggal 20 bulan 1 2023, Tegar Aditya sebagai Project Supervisor, yang dimana di-approve pada 20 bulan 1 2023. Yang selanjutnya adalah Profesor Dr. Adi Wijaya, SSI, MSI, di mana Rektor Telkom University, yang di-approve pada tanggal 20 bulan 1 2023. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Kemal. Baik, selanjutnya adalah tabel kegiatan. Di sini terdapat work breakdown structure, tanggal mulai, tanggal selesai, dan durasi. Yang pertama ada inisiasi dari tanggal 15 Januari 2023 sampai 14 Februari 2023 dengan durasinya 1 bulan. Yang kedua ada analisis dengan 20 Februari 2023 sampai 5 Maret 2023 dengan durasi 20 hari. Yang ketiga adalah desain dengan tanggal mulainya 11 Maret 2023 hingga 4 April 2023 dengan durasinya 25 hari. Yang keempat adalah implementasi dengan tanggal mulainya 13 Mei 2023 dengan tanggal selesainya 1 Juni 2023 dengan durasinya 20 hari. Lalu ada pelatihan di tanggal 10 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023 dengan durasinya 1 bulan. Lalu ada pengembangan tanggal mulainya 15 Juli 2023 dan tanggal selesainya 29 Juli 2023 dengan durasinya 15 hari. Yang terakhir adalah penutupan proyek, tanggal mulainya 1 Agustus 2023 dan tanggal selesainya 10 Agustus 2023 dengan durasi 10 hari. Selanjutnya adalah quality control, di mana ada kegiatan dan defeknya. Di sini ada inisiasi proyek dengan defeknya, tujuan proyek yang tidak jelas, lalu pengumpulan kebutuhan dengan defeknya elisitasi kebutuhan yang tidak efektif, lalu ada analisis kebutuhan dengan defeknya penghilangan prioritasi kebutuhan, lalu ada desain arsitektur dan dokumentasi dengan defeknya ketiadaan diagram arsitektur, lalu ada desain model kelas dengan defeknya pengabaian diagram kelas, lalu ada definisi kerangka kerja dan pola dengan defeknya justifikasi pemilihan kerangka kerja yang tidak jelas, lalu ada desain antarmuka pengguna grafis atau GUI dengan defeknya kurangnya pertimbangan desain interaksi, lalu ada definisi basis data dengan defeknya kurangnya pertimbangan desain interaksi,
Lalu ada definisi basis data dengan defect redundansi dan inkonsistensi data. Lalu ada analisis dan desain kasus penggunaan dan diagram. Dengan defeknya penentuan peran yang tidak jelas. Lalu ada analisis kelas atau BCE. Dengan defeknya proses analisis yang tidak jelas. Lalu ada tinjau dan setujui model analisis dan dokumentasi. Dengan defeknya penghilangan kriteria tinjauan. Lalu ada desain basis data. Dengan defeknya redundansi dan inkonsistensi data. Lalu ada desain dan pengembangan manual pengguna. Dengan defeknya kurangnya pendekatan berpusat pada pengguna. Lalu ada pengembangan sistem dengan defeknya pengujian yang tidak memadai. Lalu ada pengaturan sistem dengan defeknya konfigurasi sistem yang salah. Lalu ada pengkodean dengan defeknya kesalahan pengkodean. Lalu ada pengujian unit dengan defeknya pengujian unit yang tidak lengkap. Lalu ada uji integrasi dengan defeknya masalah integrasi. Lalu ada uji penerimaan pengguna dengan defeknya penolakan penerimaan pengguna. Lalu ada mulai rapat penutupan proyek dengan defeknya penutupan proyek yang tidak lengkap. Lalu ada memeriksa hasil dan persetujuan dengan defeknya hasil yang hilang atau tidak lengkap. Lalu ada memeriksa hasil dan persetujuan. Tinjau dan setuju dokumen inisiasi dengan defeknya ketidaksesuaian dengan dokumen perencanaan. Lalu ada tinjau dan setujui peraturan dan dokumentasi model dengan defeknya persyaratan yang tidak jelas. Lalu ada pengguna meninjau dan menerima dokumen dengan defeknya ketidakpahaman pengguna. Lalu ada uji penerimaan pengguna dengan defeknya kegagalan UAT. Dan yang terakhir adalah pelatihan pengguna dengan defeknya pelatihan tidak memadai. Selanjutnya adalah timeline OOA. Kita bisa lihat di sini ada kegiatan, durasi pengerjaan, dan tahapan. Yang pertama ada poin A, dengan kegiatan inisiasi, durasi pengerjaannya 30 hari tanpa tahapan. Poin B, analisis, dengan durasi pengerjaan 20 hari, tahapannya A. Lalu poin C, desain, dengan durasi pengerjaan 25 hari, dengan tahapan A. Lalu ada implementasi, dengan durasi pengerjaan 20 hari, dengan tahapan B dan C. Lalu ada poin E, dengan kegiatan pelatihan, dengan durasi pengerjaan 30 hari, dengan tahapan D. Lalu ada pengembangan dengan durasi pengerjaan 15 hari dengan tahapan E. Lalu ada penutupan proyek dengan durasi pengerjaan 10 hari dengan tahapan F. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.